Alhamdulillah kita bisa menunaikan sholat duhur secara berjamaah. Semoga ini menjadi bukti bahwasanya kita adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jamaah Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jamaah, kalau kita mendengar ada ayat-ayat Quran yang akhir ayatnya sama, ya, seperti Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan, mirip-mirip, maka kita seakan-akan mengatakan itu adalah sajak, itu puisi, atau itu seperti pantun. Maka di dalam kajian ulumul Quran kita tidak boleh mengatakan itu sajak. Quran itu bersajak, tidak boleh, karena Quran bukan syair. Quran itu berpantun, tidak boleh, karena Quran bukan pantun, ya. Jadi itu bukan sajak, ya, termasuk bagian mukjizat daripada Al-Quran. Apa sebutan para ulama terkait dengan hal tersebut? Kalau tidak boleh dikatakan sajak, tidak boleh dikatakan pantun, terus kok bagus belakangnya, ya, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, namanya apa? Maka para ulama memberikan istilah dengan istilah fawasil. Fawasil itu adalah jeda berhenti. Fawasil Ar-Rahman berhenti, Allamal Quran berhenti, Khalaqal Insan berhenti, namanya fawasil, untuk menjauhkan daripada anggapan manusia Quran itu sama dengan puisi yang kita bikin, pantun yang kita buat, ya. Jalan-jalan ke kota Semarang, jangan lupa makan rendang. Nah, itu tidak seperti itu. Quran itu lebih mulia, bahkan paling mulia. Wal 'asr, demi masa yang kita sekarang masih di usia puluhan, 20-an, maka harus ingat ayat ini. Yang sudah 30-an harus lebih ingat ayat ini. 40-an, subhanallah, ke atas, maka demi masa, maksudnya kita diingatkan untuk menghargai waktu kita, menghargai usia kita. Kenapa? Innal insana lafi khusr, karena nanti kalian akan merasa rugi, kalian akan merasa menyesal. Orang rugi itu kalau sudah merasakan nggak enaknya, baru dia merasakan rugi. Orang bisnis modal besar, pendapatan sedikit, rugi. Yang dimaksud rugi di sini gimana? Di akhirat, jamaah, orang-orang banyak yang menyesal. Orang kafir menyesal karena dulu di dunia tidak mau beriman. Bahkan orang-orang beriman, mereka menyesal, kenapa saya sedikit amal soleh. Makanya bagaimana cara kita agar tidak menyesal pada hari kiamat, tidak menyesal di akhirat? Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Yang pertama syaratnya adalah kita tetap menjadi orang yang beriman. Apakah kita semuanya sudah beriman? Secara kalimatnya iya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tapi secara perbuatan tergantung panjenengan apakah istiqomah sholatnya. Itu yang menjaga diri kita tetap menjadi orang beriman. Perbedaan antara orang kafir dan orang muslim niku napa? As-sholat. Apakah kita masih menjadi orang beriman? Coba kita lihat di rumah, apakah masih ada sesuatu yang ditempel di depan pintu yang disebut sebagai jimat, tolak bala dan lain sebagainya. Kalau masih ada, berarti kita masih ada celah dalam keimanan kita. Apakah kita masih beriman, jamaah? Maka secara amaliyah keseharian kita, mari kita kondisikan agar kita tetap termasuk golongan orang-orang yang beriman. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Yang kedua, masih rugi kalau orang cuma beriman saja, dia nggak banyak beramal soleh. Mumpung masih sehat, ayo sholat. Mumpung masih sehat, ayo amal soleh yang banyak. Mumpung rezekinya banyak, haji, umroh, sedekah, ya, beri fakir miskin, santuni anak yatim, pondok pesantren, pembangunan dan lain sebagainya. Jadi ketika seseorang
dulu sempat kaya raya tapi susah untuk bersedekah, dia akan menyesal di akhirat. Karena dia nggak bawa harta itu menuju kematian, dia akan tinggalkan. Ya. Wa amilus sholihat wa tawasau bil haq. Dan ketika dia sudah di akhirat, ternyata ya anaknya nggak ada di surga misalkan, istrinya tidak ada di sana, orang tuanya tidak ada di sana. Kemana ini mereka, orang-orang yang saya cintai dulu? Oh, ternyata saya lupa di dunia saya nggak pernah ngajak mereka sholat. Tidak ada tawasau bil haq, nggak pernah ngajak anaknya bangunin jam 5, setengah 5 untuk berangkat ke masjid. Nggak pernah anaknya untuk diajak ngaji di TPQ, tahfidz Quran, rumah Quran dan sebagainya. Nggak pernah ngajak istrinya untuk ayo ikut pengajian. Jadi mereka menyesal karena tidak berdakwah. Dakwah itu adalah beban kita semua jamaah rahmatullah. Walaupun kita itu tidak hafal banyak dalil, nggak hafal Quran, nggak hafal hadis, dakwah itu terbagi jadi dua. Pertama, dakwah amaliyah. Kita lewat ngajak orang sholat, mas ayo masjid, caturnya ditutup dulu. Itu termasuk dakwah, dan itu semuanya kita wajib seperti itu. Tapi kalau urusannya dalil, itu urusannya para ahli ilmu. Nggak perlu panjenengan menyampaikan yang tidak panjenengan hafalkan atau tidak diketahui. Itu urusannya para ustadz, para kiai, para alim ulama, yang mereka akan menyampaikan di mimbar-mimbar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Mereka yang tugasnya seperti itu. Adapun kita yang tidak hafal banyak dalil, tetap dengan dakwah sebisa kita. Sedekah, belikan buku, ya. Orang tuanya dibelikan buku. Siapapun di sekitar kita, itu adalah ladang dakwah kita. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Dan ingat, yang namanya menjaga keimanan berat, butuh yang namanya kesabaran. Yang namanya amal soleh berat, butuh yang namanya sabar. Imamnya lama, dia butuh kesabaran, ya. Kemudian pengajian, ya, pengajiannya kurang menarik, dia butuh kesabaran untuk bisa tetap duduk di situ mendengarkan. Amal soleh butuh namanya kesabaran. Dakwah juga butuh yang namanya kesabaran. Jadi terakhir adalah kita saling memberikan nasihat untuk tetap bersabar. Orang mau jadi tentara, kalau di tengah jalan dia merasa lemah, bukan lantas dah keluar aja jadi tentara, nggak cocok, tapi dinasihati, sabar, ini ujian, teruskan, lanjutkan, begitu. Teruskan berdakwah, teruskan beriman, terus beramal soleh. Anak hafal Quran juga gitu. Kalau mau hafalan dia pasti berat, wah susah, bi aku rak kuat ning pondok, pelajarnya begini, ustadznya begini, makanannya begini, ya, hawanya panas kayak gini. Nah, terus apa yang kita lakukan? Tawasau bis sabr, nasihati kesabaran. Bukan lantas mengiyakan, oh iya nak wis gitu, mesake nak wis balik wae, rasa ngomong ustadz balik. Nah, kita harus memberikan nasihat kesabaran. Bismillah nak, ini untuk masa depanmu. Latihan sekarang, susah-susah sekarang, insya Allah nanti engkau akan bahagia. Kalau nggak di dunia, di akhirat nak, bawa api juga. Begitu. Tawasau bis sabr. Ya. Jadi inilah jamaah rahmatullah, hal-hal yang membuat kita tidak akan rugi dunia akhirat dalam hidup kita. Mari kita perhatikan usia kita, sisa waktu yang Allah berikan gunakan untuk beriman, menjaga keimanan, beramal soleh, dakwah, nasihat menasihati, dan juga nasihat menasihati dalam kesabaran. Hadanallahu wa iyyakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.